Hai semuanya, ketemu lagi nih sama aku Eva di channel Saham Pemula. Menurut kalian siapa sih investor terhebat di dunia saat ini? Warren Buffett. Nama Warren Buffett mah udah pasti tidak asing lagi di telinga para investor, karena kepiawaiannya menghasilkan cuan multi-bagger di pasar modal selama puluhan tahun dengan style value investingnya. Meskipun Warren Buffett dijuluki sebagai The Oracle of Omaha, namun ada seorang trader atau investor yang jauh lebih hebat daripada Om Warren Buffett loh. Iya, jauh-jauh lebih hebat malah. Orang ini bahkan menghasilkan cuan 200 kali lipat lebih besar ketimbang Warren Buffett dalam 3 dekade terakhir. Lantas siapakah dia? Apa yang diperbuat sampai menghasilkan untung segitu besarnya? Investor terhebat di dunia ini bukanlah seorang ahli keuangan, bukan ekonom, bukan pula analis finansial ataupun pembisnis. Bahkan orang ini sama sekali nggak punya latar belakang pendidikan finansial. Apalagi tidak pernah bekerja di bidang pasar modal sama sekali loh. Bahkan dulunya cuman tukang sapu biasa doang. Wah, kok bisa ya? Masa sih ada yang jauh lebih hebat daripada Warren Buffett? Pernahkah Anda mendengar seorang bernama James Harry Simon alias Jim Simons? Jarang sekali orang-orang tahu tentang Jim Simons. Tapi ini beneran loh, bahwa beliaulah investor terhebat sepanjang masa. Bahkan mungkin terhebat sepanjang sejarah market loh. Data akumulasi keuntungan investasinya mencapai 490.745% selama 30 tahun terakhir. Secara angka persentase keuntungan tersebut jauh banget nih, melampaui prestasi dengan para investor-investor terhebat sepanjang masa seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, George Soros, dan lain-lain. Tapi kenapa sih Jim Simons tidak pernah masuk salah satu orang terkaya di dunia seperti Warren Buffett? Hal itu wajar karena Jim Simons baru memulai investasi pada umur 40 tahun. Sedangkan Buffett sudah fokus investasi sejak umur 10 tahun. Kalah start deh istilahnya. Kekayaan Simons berkisar 23,5 miliar US dollar, setara dengan 333,41 triliun rupiah. Atau jika dibandingkan, nilai itu cuma 27,84% saja dari kekayaan Buffett, yang nilainya 84,4 miliar US dollar atau setara dengan 1.197 triliun rupiah. Sebelum kita mulai, jangan lupa nih untuk subscribe terlebih dahulu ya. Jim Simons lahir pada tahun 1938 di Brooklyn, Massachusetts. Sejak kecil, ia sudah jatuh cinta nih dengan namanya matematika. Dan jika kita mendengar ahli matematika, mungkin kita mikirnya ini orang adalah dosen atau ilmuwan yang nerd banget. Well, kamu salah nih. Jim Simons adalah trader terhebat sepanjang masa yang jarang terdengar, alias hidden master beneran. Saat masih remaja, saat baru berusia 14 tahun, Jim Simons demi kebutuhan ekonomi pernah hanya menjadi seorang stock boy atau pengawas pasokan barang. Tapi kemudian diturunkan menjadi hanya seorang tukang sapu di toko distributor peralatan kebun. Hal ini dikarenakan keterbatasan memorinya. Meski masa remajanya pernah bekerja sebagai tukang sapu doang, namun hal itu tidak mengurangi ambisinya untuk menjadi seorang matematikawan dan bertekad untuk berkuliah di MIT. Karena kecintaannya pada matematika, Jim bercita-cita untuk menjadi ahli matematika di Massachusetts Institute of Technology atau disingkat MIT. Jim diterima untuk kuliah di MIT jurusan matematika pada tahun 1955. Kemudian berhasil mendapatkan gelar dokternya hanya di usia 23 tahun di University of California di Berkeley. Setelahnya, Jim mengajar matematika di MIT dan juga Harvard. Tak lama, pada tahun 1964,
Jim direkrut menjadi pemecah kode di Institut Analisis Pertahanan untuk US selama Perang Vietnam. Setelah 4 tahun menjadi pemecah kode, Jim mendapatkan jabatan sebagai Ketua Departemen Matematika di Stony Brook University. Meskipun sudah memiliki karir yang sukses sebagai ahli matematika dan pemecah kode utama untuk negara, Jim Simon masih merasa belum cukup nih. Akhirnya, ia memutuskan untuk menekuni dunia yang menurutnya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, yaitu dunia trading. Menjelang umur 40 tahun, Jim tertarik nih dan punya ide untuk mengaplikasikan kemampuan basic matematika yang dimilikinya ke dunia pasar modal untuk memprediksi fluktuasi dan pergerakan seluruh aset keuangan seluruh dunia. Dan ia pun mulai melakukan trading dan investing dengan kemampuan berhitungnya. Dan ternyata usahanya tersebut berjalan dengan luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, mari nih kita ikutin jejak awal Simons di dunia keuangan. Jim Simons mulai berkenalan dengan dunia investasi pada tahun 1978. Inilah titik awal sebelum nantinya Simons dinobatkan sebagai investor yang paling sukses dalam sejarah. Simons memulai karir investasinya di Monometric Hedge Fund. Awalnya, Simon tidak menerapkan kemampuan matematikanya di perusahaan hedge fund tersebut. Namun, Simons secara intuisi beliau menyadari kalau ternyata model matematikanya dan statistik bisa digunakan untuk menafsirkan pergerakan data keuangan. Dengan model matematika itu, Simon bisa memprediksi arah pergerakan harga aset keuangan di seluruh dunia. Setelah mengamati data trading, Jim menyadari adanya sebuah struktur yang teratur dalam dunia trading. Melihat peluang tersebut, 5 tahun kemudian atau pada tahun 1982, Simons mendirikan Renaissance Technology atau Rentech, sebuah perusahaan hedge fund. Hedge fund adalah perusahaan yang mengumpulkan dana investor untuk dikelola ke berbagai aset investasi, seperti saham, obligasi, mata uang, dan lainnya. Simon lebih memilih ahli matematika, statistik, dan programmer sebagai karyawannya. Simons memiliki motif untuk menggunakan para ahli matematika di perusahaan hedge fund tersebut. Jim memperkerjakan beberapa orang ahli matematika dan mulai membuat beberapa model dan mendesain algoritma seperti yang ia lakukan saat menjadi pemecah kode rahasia dulu. Dari tim tersebut, Renaissance Technologies hanya mempekerjakan ilmuwan sains seperti ahli matematika, ahli fisika, dan astronom. Tidak ada sama sekali ahli finansial atau ekonomi. Ternyata motif utamanya adalah dia ingin membuat program komputer super cerdas yang bisa memprediksi arah pergerakan aset keuangan di seluruh dunia. Bahkan program komputer ajaib ini bisa mengeksekusi transaksi jual beli aset keuangan secara otomatis. Luar biasa ya? Kayak semacam robot trading yang heboh belakangan inilah. Bedanya program komputer Jim Simons benar-benar robot trading yang terbukti bisa memprediksi arah pergerakan harga aset keuangan dengan mengolah jutaan data transaksi perdagangan, laporan keuangan, kebijakan bank sentral, tren historis harga saham puluhan tahun lalu, termasuk sentimen politik hingga data pergerakan cuaca. Nah, khusus data pergerakan cuaca bisa digunakan Simons untuk melihat tren industri komoditas seperti pertanian. Program komputer buatan Simon itu akan terus memperbarui prediksi sesuai input data terbaru. Jadi gampangnya, Renaissance Technologies-nya Jim Simon bisa dikatakan menjalankan bisnis hedge fund, yaitu suatu bisnis atau perusahaan yang mengelola dana investasi dari investor dengan menjual aktivitas jual beli atau trading di berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, forex atau mata uang, obligasi, komoditi, dan lain-lain, secara otomatis berdasarkan sistem algoritma dan sistem probabilitas yang tinggi. Berikutnya, Medallion Fund adalah produk Jim Simons yang paling menguntungkan.
Berdiri sejak 1988, Medallion Fund disebut telah mencatatkan keuntungan senilai 401 juta per set selama 3 dekade sampai 2018. Jika dibuat rata-rata nih, Medallion Fund mencatat keuntungan sekitar 66% per tahun atau 39% per tahun setelah dikurangi biaya manajemen dan administrasi. Sayangnya, Jim Simon tidak mau membuka rahasia sistem algoritma misterius dari Medallion Fund, sehingga muncul banyak spekulasi yang beredar. Medallion Fund disebut bisa memprediksi korelasi miliaran data transaksi yang terjadi di dunia pasar modal dengan berbagai instrumennya, dan melakukan uji efektivitas investasi secara mandiri. Kalau istilah sekarang dikenal sebagai machine learning, atau mirip dengan AI, atau Artificial Intelligence. Ini nih, baru robot trading beneran, yang terbukti konsisten menghasilkan profits. Canggihnya Medallion Fund adalah algoritma produk besutan Simon ini kebal, alias mampu meredam efek hantaman terhadap krisis ekonomi loh. Saat Bubble.com tahun 2000 pecah di bursa saham Amerika Serikat di saat market crash dan menukik tajam, Medallion Fund masih tetap mencatatkan keuntungan sebesar 98,05%. Lalu saat krisis keuangan global 2008, produk Simon ini malah tetap masih untung 82%. Terakhir sampai kuartal 1 2020. Di tengah pandemi COVID-19, Medallion Fund juga tetap untung 9,9%. Jadi kepengen gak nih nitip dana ke Jim Simons? Bayangin, bisa cuan multi-bagger sambil tiduran beneran doang loh. Sayangnya Medallion Fund sudah tidak terima investor baru sejak 1993. Produk pengelolaan keuangan itu sekarang eksklusif hanya menjadi milik Simons dan hanya menerima kelolaan dana buat karyawan perusahaannya doang. Enak ya jadi karyawannya? Atas permintaan publik dan customer-nya untuk tetap menerima kelolaan dana, maka untuk itu, Simon membuat dua produk untuk publik, yaitu Renaissance Equity Fund dan Diversified Alpha Fund. Sayangnya kedua produk, meskipun punya kinerja yang bagus, namun tetap belum mampu menyamai kinerja Medallion Fund. Dalam sejarah belum ada nih yang berhasil menandingi kehebatan Simon melalui Medallion Fund miliknya dalam hal menghasilkan uang. Bahkan, sang investor kawakan seperti Warren Buffett. Secara sederhana, jika kamu menginvestasikan uangmu sebesar $1 di pasar saham 30 tahun silam, maka uang tersebut akan bertumbuh menjadi $20. Jika uang tersebut diinvestasikan ke saham milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway, maka dapat bertumbuh menjadi $100. Namun, jika diinvestasikan ke Medallion Fund, uang tersebut akan tumbuh menjadi $20.000. Artinya, cuan yang dihasilkan 1000 kali dari cuan yang diperoleh dari investasi di S&P 500 dan 200 kali lebih besar dari investasi di Berkshire Hathaway. Sekali lagi, sayang 1000 sayang jika tidak bisa sembarangan orang boleh berinvestasi ke Medallion Fund. Dana kelolaan tersebut sekarang hanya untuk para karyawan Renaissance Technology saja. Strategi investasi ala Simon sangat berbeda nih dengan Buffett. Jika Buffett piawai dalam mencari saham, salah harga dan membelinya di harga murah, serta menghasilkan untung ketika harganya naik, Simon sangatlah piawai untuk mencari sinyal-sinyal yang menguntungkan secara agresif di berbagai instrumen market. Kisah sukses Jim Simon tersebut dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution oleh jurnalis keuangan kawakan The Wall Street Journal bernama Gregory Zuckerman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi pada edisi Trader Legend dari channel YouTube Saham Pemula. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa nih untuk di-share dan di-like. Ataupun silakan komen di bawah biar kita bisa diskusi bersama.